Halo teman-teman penggiat PLTS, ini berjumpa lagi dengan Aspro. Ini kita beberapa minggu tidak memvideokan unit pesanan inverter ya, karena emang minggu kemarin kita libur untuk Lebaran, dan baru Senin kemarin kita mulai untuk produksi perakitan inverter. Kita matikan dulu. Oke, sistem auto kipas dia on. Nah, jadi ini kita ada satu unit inverter pesanan dari Mas Roni di Riau, Pekanbaru Riau. Ini unit inverter off grid dengan kapasitas 3.500 watt maksimum dengan sistem baterai 48 volt. Nah, ini kita lengkapin juga untuk MPPT solar charger control. Jadi ini untuk mengontrol hasil produksi dari panel surya. Di sistem panel surya itu tegangannya tidak stabil. Nah, kita masukkan ke sistem ini biar sistem pengisian di baterai itu akan berjalan dengan stabil. Ini ada pengaturannya juga. Nanti kita kasih buku panduan untuk pengaturan limitan sistem charging. Ini di D01 dan D02 untuk setting limit chargingnya nanti. Nah, ini posisi mendung, kita hujan. Sekarang produksi panel surya hanya di 640 watt dengan voltase tegangan panel ada di 66 volt. Nah, di sebelah sini ini ada wattmeter untuk mantau daya pemakaian kita. Ini ada tegangan, watt pemakaian serta frekuensi. Di sini ada arus kerja. Ini kWh total energi yang kita gunakan. Yang bawah pojok kanan ini adalah power factor inverter. Sini ada switch on off. Ini juga ada indikatornya. Kalau hijau dia on, aktif. Kalau merah dia off. Untuk yang atasnya ini terdapat voltase untuk melihat tegangan baterai. Nah, tegangan baterai bisa kita lihat dari sini maupun dari ini MPPT ini juga ada tegangan baterai juga. Serta arus charging dari panel surya dia 9,6 ampere. Kita buka untuk bagian dalamnya. Kita akan jelaskan. Ini untuk inverter kita menggunakan tipe low frekuensi. Di sini kita menggunakan ini ya, kit inverter tipe low frekuensi. Bawahnya ada sistem MPPT, ada di bawah kit ini. Ini terdapat MCB, ini MCB AC, output inverter, ini adalah MCB panel surya, dan ini MCB DC baterai. Di sistem keamanan juga kita lewatkan MCB, dan sistem proteksi dikit pun juga sudah ada, misalnya untuk overload, proteksi batas bawah, serta proteksi batas atas. Jadi untuk MCB ini dia untuk pengaman kedua ya. Nah, ini kita tambahkan untuk termo suhu ini untuk mengatur kipas. Jadi suhu ini bisa kita setting. Ini kita buat 34 derajat. Suhu di trafo 34, sistem pendinginan atau sistem kipas akan on dengan otomatis. Nanti saat suhu turun dia akan off sendiri. Ini kita menggunakan trafo toroid full tembaga ya, gede. Ini kipas ada 2 biji, pojok kanan sama kiri atas. Untuk terminal blok kita juga sudah kasih keterangan. Ini beban pemakaian nanti terkonek di sini. Ini dari PV panel surya
jangan sampai terbalik. Ini negatif, yang ini positif. Ini dari baterai, negatif, positif. Jadi untuk keterangan nanti terminal-terminal masuk ke mana kita sudah kasih tulisan ya, atau tanda negatif positif seperti itu. Ini semua sudah terkonek, beban sudah terkonek, PV sudah terkonek, baterai sudah terkonek. Sekarang kita akan lihat tampilan depan. Kita juga mau lihat ini gelombang output dari inverter. Dia adalah pure sine wave. Gelombangnya sinus stabil ya, mulus. Untuk daya standby kita gunakan tang ampere. Kita arahkan ke DC. Oke, 0. Kita matikan dulu untuk jalur panel, off. Jadi inverter tetap on. Ini inverter udah kebebanan osiloskop. Kita mau lihat berapa ampere arus standby ini ya. Oke. 0, nih 0, kelihatan nggak? 0,5 ampere. Dengan tegangan sekarang 49,7, kita anggap di 50 volt. 50 volt dikalikan 0,5, yaitu daya standby inverter ini hanya di kisaran 20 sampai dengan 25 watt. Jadi cukup efisien, nggak boros energi untuk proses standby. Kita on kan lagi untuk jalur panel. Oke, ini switch on off. Kita lihat nih gelombang output sama watt. Off, sistem mati, ini mati, ini off ya. Jadi kalau off seperti ini dia berwarna merah. Kita on kan berwarna hijau. Ini gelombang pure sine wave. Ya, dia stabil. Sekarang tegangan kita 225 volt. Nah, ini kita mau coba uji load beban. Dekatkan ke sini aja kamera. Coba load beban. Oke, kita lihatkan juga gelombang di osiloskop. Yuk, load beban. Jadi ini ya. Dari segi gelombang kita juga lihat, dari wattnya juga kelihatan. Oke. Yuk, load beban. 900 watt. Tambah lagi 1800 watt, gelombang masih sinus stabil. Kita tambah lagi 2800 watt. Ini bisa dilihat panel surya dia membantu di 400 watt. Jadi ada kekurangan energi di kisaran 2400 watt. Kita ambilkan dari baterai. Untuk gelombang dia masih tetap stabil. Kita tambah lagi. Oke. 3500 watt. Dia juga masih stabil. Kita tambah lagi. Belum on bebannya. Ganti beban cepat. 3500 watt, dia continue. Kita tambah. Ini masih beban continue 3500 watt. Beban. Oke, kita coba continue ini. Nah, ini sistem kipas dia juga muter otomatis karena suhu meningkat. Off. Ya. Jadi saat beban kita tambah, sistem off. Nah, nanti kita tunggu 5 detik, sistem akan on kembali. Ya.
sudah kembali on. Jadi ini 3500 watt, dia masih stabil. Saat beban melebihi 3500 watt, sistem akan memproteksi off. Untuk suhu bisa dilihat ini 37 derajat. Nanti saat turun menyentuh setting kita tadi, kipas akan off dengan sendirinya. Oke, ini kena kabel. Nah. Nanti kita rapikan untuk kabel. Ya, perlahan turun itu untuk suhu. Sekarang 35. Nanti saat menyentuh ini 34 derajat akan off dengan sendirinya. Ya, sudah off dengan sendirinya. Oke, jadi seperti ini ya untuk sistem kerja inverter off grid ini cukup mudah, cukup simpel. Dari segi instalasi juga mudah, segi perawatan juga mudah. Nanti ada kerepotan servis, untuk servisnya juga mudah dan murah. Jadi tinggal kita tambahkan untuk panel surya dan baterai, kita sudah dapat menikmati listrik gratis untuk setiap harinya. Nah, untuk besaran daya yang kita butuhkan itu adalah totalnya di kWh. Jadi misalkan kita butuh beban 500 watt kontinu selama 24 jam, berarti 500 kalikan 24. Nah, itu total beban kita harian adalah 12,5 kWh. Nah, untuk 12,5 kWh kita membutuhkan panel surya sebesar 12,5 dibagi 4 atau di kisaran 3000-an WP ya. Untuk panel surya kita butuh 3000-an WP. Untuk baterai kita menyesuaikan beban di malam hari. Karena saat siang hari seluruh beban mampu dihandle oleh panel surya atau langsung dari panel surya. Nanti saat ada energi, misalnya panel surya produksi di 1000 watt, kita cuma pakai beban 500 watt. Nah, ada 500 watt sisanya dikirim ke baterai. Dan nanti saat sore hari panel surya cuma produksi 500 watt, sedangkan beban pemakaian kita di 1000 watt. Nah, itu baru diambil lagi dari baterai. Kalau untuk malam hari dia full beban ada di baterai. Mungkin cukup sekian untuk pengujian unit inverter off grid yang dipesan oleh Mas Roni dari Pekanbaru Riau. Besok jika ada pertanyaan untuk instalasi atau apa bisa hubungi nomor di bawah ini. Bagi kalian yang ingin mencoba produk ini atau bertanya-tanya juga bisa lihat di link Tokopedia kita ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam Aspro Jogja. Dadah.